Ya, ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, kali ini saya akan menguraikan tentang penangkaran gajah. Jadi, tepatnya di PLG, atau yang sekarang berubah menjadi PKG. PLG, Pusat Latihan Gajah. Dan PKG, Pusat Konservasi Gajah. Itu terletak di dalam Taman Nasional Waikambas, Provinsi Lampung. Di gajah-gajah yang ada di Lampung ini berada di dua tempat, yaitu di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan di Taman Nasional Waikambas. Untuk gajah-gajah yang dianggap bermasalah atau di luar dari habitatnya, maka dipindahkan atau ditranslokasi ya ke PKG. Nah, atau secara umum di Taman Nasional Waikambas. Untuk yang di PKG ini khusus gajah yang akan diberi perlakuan, yang akan dilatih untuk bisa dimanfaatkan. Nah, mari kita lihat sejarah dari Pusat Konservasi Gajah. Gajah Sumatera memiliki manfaat penting bagi kehidupan manusia secara ekologi ekonomi maupun sosial budaya. Dan gajah ini statusnya terancam punah berdasarkan IUCN. PLG itu sendiri didirikan pada tahun 1985. PKG merupakan pusat pelatihan gajah pertama di Indonesia dan pusat pelatihan gajah Sumatera. Gajah-gajah dilatih dan dimanfaatkan, bisa untuk wisata, bisa juga untuk membantu patroli di pinggir-pinggir perbatasan kawasan hutan TNWK. Gajah-gajah di PKG ini totalnya sudah dilatih atau dipelihara sejak awal berdiri sampai dengan sekarang kurang lebih 350
ekor gajah dan sebagian disebar ke seluruh penjuru tanah air. Populasi gajah dan asal-usul. Gajah yang ada di PKG ini terdiri dari 38 ekor jantan dan 27 ekor betina. Jadi lebih banyak jantannya daripada betina. Penyebab terjadinya gajah jantan ini lebih banyak karena jumlah gajah jantan itu yang berasal dari luar TNWK dan hasil tangkapan itu ternyata lebih banyak dibandingkan gajah jantan yang asli lahir di PKG Waikambas. Gajah jantan yang berasal dari luar dan hasil tangkapan berjumlah 30 ekor. Dan untuk gajah betina sebanyak 19 ekor. Sedangkan gajah jantan yang lahir di PKG berjumlah 8 ekor. Dan untuk gajah betina berjumlah 8 ekor juga. Jadi di dalam pengelolaan gajah itu secara garis besar terdiri dari 3 pilar, yaitu tata liman, bina liman, dan guna liman. Liman ini gajah. Jadi tata liman adalah menata kembali populasi gajah yang terpecah sebagai akibat dari laju kegiatan pembangunan. Nah, dan seterusnya. Untuk bina liman adalah kegiatan dalam upaya meningkatkan harkat hidup gajah, sehingga gajah tidak identik dengan satwa perusak, melainkan dapat diterima sebagai satwa yang berguna dan dicintai oleh manusia. Sedangkan guna liman merupakan proses lanjutan agar gajah yang memiliki potensi dapat dimanfaatkan secara nyata oleh manusia dalam membantu kehidupannya. Ini biasanya terlihat di daerah-daerah seperti India, Bangladesh, nah itu ya. Nah, penangkaran gajah di PKG itu semuanya diberi nama, tapi tidak diberi tato. Jadi nama-nama ini kita bisa lihat ya macam-macam itu sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, dan mereka mempunyai perilaku yang khas masing-masing. Gitu ya. Ada juga gajah yang walaupun sudah dilatih masih aja yang susah diatur gitu. Tapi ada juga gajah yang mudah akrab dengan pengunjung. Nah, walaupun akrab dengan pengunjung, tetapi setiap pengunjung yang datang ke PKG ingin mendekati gajah harus disertai oleh pawang atau sebutannya mahot. Kandang di PKG itu sangat luas, kurang lebih 4 hektar hamparan luas itu, yang di dalamnya ada tiang-tiang untuk mengikat kaki gajah dengan rantai dan tiang itu supaya tidak pergi. Nah, di dalam kandang itu juga tersedia kolam untuk air minum. Dan di sekeliling kandang itu digali parit untuk pembatas pagar supaya gajah tidak pergi. Nah, kegunaan kandang di sini biasanya untuk tempat istirahat dan juga untuk pemberian makan dan minum, walaupun di dalam kegiatan angon juga ada. Nah, pawang atau mahot di sana itu kurang lebih pada tahun 2017 ada 65 orang. Nah, pawang ini tentu ada pelatihannya dan biasanya memegang
1 ekor gajah supaya pawang tersebut menjadi terbiasa. Tetapi kadang-kadang pawang lainnya juga bisa memegang gajah yang lainnya, saling tukar-menukar karena sudah sering ketemu. Nah, itulah yang kita bisa mencari informasi ataupun bisa nunggang gajah bersama pawang, itu ya. Inilah yang tugasnya untuk mengangon gajah setiap hari. Nah, perlakuan gajah liar itu gajah liar yang baru ditangkap misalnya itu ada sekolahnya. Di sekolah tentu juga ada kurikulum sekolah gajah. Gajah ini dilatih secara bertahap karena pada waktu ketangkap dia masih bersifat liar. Kadang-kadang memang susah diatur atau berteriak-teriak. Dan ini harus dikelola atau dilakukan oleh pawang yang berpengalaman. Kalau gajahnya sudah jinak, maka bisa dimanfaatkan untuk kegiatan wisata ataupun kegiatan patroli. Nah, kegiatan wisata macam-macam, ada kegiatan menunggang gajah, keliling gajah dengan menaik gajah bersama dengan pawang. Nah, aktivitas angon yang dilakukan oleh gajah bersama pawangnya itu kegiatannya itu pagi hari itu gajah-gajah udah pada bangun, kemudian keluar dari kandang untuk dimandikan. Nah, digosok-gosok badannya dengan sikat. Dia mandi berendam sampai ke kepalanya. Jadi yang dibersihkan semua badannya. Di situ gajah sambil berendam. Nah, mandi pagi dan sore. Kemudian gajah diangon keliling ke hutan. Nah, sambil makan. Kemudian di dalam hutan gajah istirahat sambil diikat dengan menggunakan rantai. Nanti sore hari balik kembali mandi dan kembali ke dalam kandangnya, begitu seterusnya. Pemberian pakan gajah itu bisa dilakukan di dalam kandang gajah dan juga di luar daripada kandang. Nah, itu macam-macam pemberian pakannya itu. Tapi kebanyakan misalnya daun pelepah, kelapa. Nah, itu. Jenis pakannya sebenarnya gajah itu kalau di alam variasi banyak. Pernah tercatat sampai 78 jenis. Di Afrika bahkan sampai 300 jenis pakan gajah. Nah, itu diturunkan dari induk ke anaknya kalau di alam. Tapi kalau ini di penangkaran, dibawa di angon, nah itu berbagai macam rumput, semak belukar. Itu dimakan oleh gajah. Termasuk jenis-jenis bambu. Nah, di PKG ternyata ada rumah sakit hewan, jadi rumah sakit gajah. Rumah sakit bernama Profesor Dr. Insinyur Rubini Atmawijaya di PKG. Nah, itu diresmikan tanggal 5 November 2016. Nah, apabila ada gajah yang sakit, itu diobatin, dibawa ke rumah
sakit. Itu di dalam lingkungan PKG juga. Bagaimana pemanfaatannya? Tentu gajah ini dimanfaatkan untuk misalnya satu untuk patroli. Jadi keliling di sekitar kawasan yang berbatasan dengan pemukiman, karena ini gunanya untuk mengusir kembali gajah-gajah liar yang keluar dari Taman Nasional. Patroli juga bisa digunakan untuk melihat atau untuk mencari jerat-jerat atau bekas-bekas perburuan liar. Nah, itu bisa menggunakan gajah liar untuk masuk patroli ke dalam hutan. Nah, gajah juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan wisata. Ya, atraksi gajah bermain bola, untuk menarik kereta, kemudian nunggang gajah keliling PKG, atau juga memandikan gajah dan juga memberi pakan gajah dengan sensasi yang menakjubkan gitu ya. Demikian tadi tentang penangkaran gajah di Pusat Konservasi Gajah Waikambas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.